Sikap Jin Ruyan juga sangat jelas, untuk mengetahui bagaimana alam Dao ini runtuh dari kehampaan. Itu adalah iblis besar dari pengadilan iblis kuno yang mengejar dan membunuh orang kuat di langit luar, bertarung dengan sengit di sini untuk menghancurkan kekosongan, dan membuat alam Dao muncul. Dengan kata lain, pengadilan iblis kuno dan Tian Wei Tian adalah yang pertama tahu. Tetapi dua orang kuat yang pertama kali menemukan tempat ini berjuang untuk hidup dan mati, dan mereka bahkan tidak repot-repot memberitahu rekan mereka. Dengan kata lain, Jin Ruyan mampu menekan penonton pada saat ini karena orang-orang kuat dari Istana Iblis Kuno belum tiba. Jika tidak, penyihir leluhur akan turun dan Istana 10 Sing harus menyingkir. Artinya sangat jelas. Istana 10 Sing kita telah menyusul. Memanfaatkan kehadiran kita saat ini, Istana 10 Sing kita adalah yang terkuat. Secara alami, kita harus makan daging dalam jumlah besar, dan kita harus makan dengan cepat. Lagi pula, makan di perut, dipaksa untuk dimuntahkan oleh Istana Iblis Kuno, dan dihentikan oleh Istana Iblis Kuno sebelum memakannya, adalah dua hal yang berbeda. Setelah membawa kesempatan kembali ke Istana 10 Sing, jika bukan karena harta yang menghancurkan bumi, Istana Iblis Kuno tidak akan datang untuk memintanya. Tidak ada yang salah dengan logika Jin Ruyan, tetapi banyak orang kuat secara alami tidak mau datang dengan sia-sia untungnya. Setelah yang pertama melihat sekeliling, dia melihat pikiran semua orang dan segera tersenyum. Jin juga tahu bahwa perjalanan ini adalah Istana 10 Sing saya, jadi ayo pergi. Teman-teman 100 hantu, hari ini Anda menjual saya 10 singgong untuk sebuah wajah. Jika Anda menemukan hal-hal seperti itu di masa depan, saya juga akan menjual 100 hantu. Wajah. Jin dan kalian semua berkumpul di Istana Iblis Kuno, dan apa yang kalian katakan akan dihitung. Tubuh kurus yang terbungkus kain duka hanya memperlihatkan sepasang mata hitam dan ungu. Setelah bersinar, dia dengan cepat menimbang pro dan kontra. Mengalahkannya tidak mampu mengalahkan dua penguasa istana yang hebat. Belum lagi Bai Gixing tidak lebih baik dari Istana 10 Sing, dan setiap langkah mundur juga dianggap saling memberi wajah. Memikirkan hal ini, pria kuat itu mengangguk dan mengepalkan tangan. Oke. Kalau begitu, saya berharap Brother Jin Dao mendapat kesempatan besar. Setelah itu, pria kuat dari 100 hantu berubah menjadi cahaya hitam dan ungu dan terbang. Tetapi kata-kata sebelum pergi tidak terdengar seperti berkah. Tetapi Jin Ruyan tidak peduli. Bagaimanapun, sekarang, kedua istananya telah dibersihkan. NS. Jin Ruyan mendongak, dan pada saat ini dia menyadari bahwa serigala biru ini sepertinya menghalangi dirinya sendiri. Jin Ruyan sedikit mengernyit, bukankah dia baru saja menunjukkan jalan? Jin Ruyan tidak repot-repot memikirkannya, dan dia mengangkat kepalanya dan prestise kaisar melonjak. Jika kamu begitu setia untuk melindungi Tuhan, aku akan memberimu kesempatan. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat Jin Ruyan terbang di seluruh jubah piton emas yang mewah, dan saat dia melayang di langit, itu berubah menjadi piton emas. Piton emas itu sangat ganas sehingga dia menjerat dan membunuh serigala biru dalam sekejap mata, dan melihat tubuh ular piton yang agung terjerat dalam beberapa napas. Tidak peduli seberapa keras serigala biru itu berjuang, dia tidak bisa keluar darinya. Mata Qin Yichen terangkat. Dia tahu bahwa ketika ular piton memburu musuh, menguntit juga merupakan metode serangan yang sangat tirani. Karena itu untuk membunuh semua kekuatan musuh. Tampaknya piton raksasa yang berubah menjadi jubah piton emas sudah cukup untuk menghancurkan serigala hijau secara langsung. Tetapi Jin Ruyan dapat dianggap sebagai orang yang benar secara moral. Tetapi dengan gelombang lengan besar, piton emas menjerat serigala hijau dan berguling ke samping. Hidupnya. Roh penjaga yang berdiri di depan gedung bambu telah terperangkap. Jin Ruyan dan Li Qiao saling memandang dan melangkah ke gedung bambu bersama. Mencicit. Bangunan bambu terbuka, dan cahaya biru tiba-tiba muncul, seperti pedang bambu menyerang. Seolah-olah Jin Ruyan tidak diterima. Tetapi sayangnya kedua raja istana dikelilingi oleh gengsi, dan pedang bambu hampir tidak bisa melukainya. Jin Ruyan melihat sekeliling bangunan bambu, yang sunyi dan elegan, dan dia tidak bisa tidak melihatnya. Namun bukan hanya dunia ini yang tidak memiliki peluang kecuali pemandangannya yang indah, bangunan bambunya juga sangat sederhana. Hanya ada satu piano dan satu pedang di depan Jin Ruyan. Pedang itu berwarna hijau seperti pedang bambu. Sayangnya, pedang itu adalah pedang yang patah dan pianonya memiliki senar yang putus. Pedang itu adalah pedang yang patah dan piano adalah piano yang patah. Hal ini membuat bangunan bambu yang dingin ini terasa sedikit lebih menyedihkan. Dari udara tipis. Pada saat yang sama, Qin Yichen berhenti di tempat yang sama, memandangi dua murid kekaisaran yang wajahnya tertulis tentang konsekuensi dari para pelanggar. Dia tidak bisa tidak memfitnah, dan Yao Yue Kong tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, itu saja. Sini, biarkan keduanya. Apakah orang ini naik duluan? Apakah kamu tidak takut melihatnya? Bai Guanxing meliriknya, ekspresinya masih acuh tak acuh, dan bertanya, kenapa aku tidak berani? Lalu kenapa kamu tidak masuk? Tidak penting.
Aku tidak berani. Di dalam gedung bambu, Jin Ruyan tidak peduli tentang ini. Dia hanya melirik Qin dan pedang rusak. Matanya tertarik dengan teratai hijau di gedung bambu. Saya melihat kelopak teratai hijau bergoyang, seolah-olah keanggunan dunia dipadatkan, dan cahaya hijau terbenam, seolah-olah alam ini semua diubah oleh teratai hijau ini. King Lian memancarkan aroma yang menyegarkan, hanya dengan menciumnya membuat Dao Xin sejuk dan faksi menyambutnya. Tapi Jin Ruyan mencium sentuhan dingin dan kesepian dan kesedihan dari teratai hijau. Tapi bukan ini yang dia pedulikan. Teratai hijau ini adalah harta karun yang membuat mata kedua istana bersinar. Tanpa diduga, tidak ada bahaya dalam bisnis ini, jadi ada hadiah seperti itu. Dikatakan bahwa Sabi Corps juga memiliki teratai hijau, dan muridnya ingin memetik satu juga. Tidak, itu menyambar satu. Jin Ruyan dan Ricky Yao saling memandang. Atau yang pertama berbicara kepada King Lian terlebih dahulu. Saya ingin datang ke sini untuk menjadi istana Tao Kaisar Qingzu. Teman Taois Qingzu, Jin mau menghormati Anda sebagai aliran wanita. Tetapi Anda memiliki latar belakang yang sangat muda. Tetapi Anda bisa menjadi seorang kaisar. Hari ini, saya ingin memperlakukan Anda dengan sopan. Dao bambu hijau Jin telah mendengarnya. Tetapi sangat disayangkan bahwa kemampuan Jin terbatas. Pengadilan iblis kuno adalah sesuatu yang tidak dapat saya singgung. Mengapa tidak seperti ini? Orang-orang dari keluarga Taois bambu hijau sekarang seharusnya hanya dianggap sebagai ras kelas 3. Meskipun istana 10 sing saya ada di alam semesta kuno, itu masih bisa sedikit membantu. Jika sesama Taois bersedia memberikan King Lian kepada Jin, saya berdua juga dapat membantu sesama Taois untuk mengekstradisi sisa roh dan pergi ke istana 10 sing untuk membesarkan mereka. Mungkin tidak diperlukan untuk akhirat, bagaimana? Jin Ruyan jujur dan lugas, tetapi King Lian tidak menanggapi, seolah-olah dia hanya berbicara di udara, yang membuat yang terakhir sedikit malu. Sambil malu, Kaisar Jin Ruyan menyipitkan matanya sedikit, dan kata-katanya berangsur-angsur menjadi dingin. Mengapa sesama Taois menyembunyikan kepala mereka dan muncul? Anda harus tahu bahwa itu adalah pengadilan iblis kuno dan langit luar yang runtuh dikosong dan mengungkapkan tempat ini. Ikuti kami. Itu lebih baik daripada pengadilan iblis kuno melihat ke atas, bukan begitu? Teratai hijau akhirnya bergetar perlahan, dan ketika kelopak teratai bergoyang, seperti hati teratai yang mekar, kelopaknya terbentang keluar. Dan bayangan indah perlahan muncul dari hati teratai. Tetapi melihat bayangan indah yang mengenakan pakaian King Yi, dengan alis yang indah, mata yang indah dan hidung yang mancung, kulitnya seperti kulit krem, itu berasal dari King Lian, dan itu lebih seperti teratai di dalam air. Sudut mata Qian Ying tampaknya diolesi dengan seuntai mata biru muda, bahkan lip glossnya sama, bibir hijaunya halus dan indah, dan ada kelopak bunga teratai di tengah alis. Namun, sosok cantik yang tak tertandingi ini, cahaya cian kental. Tetapi matanya yang cantik tidak bersemangat, seperti roh yang patah tetapi dengan pikiran yang hancur. Bahkan jika seseorang masuk tanpa izin ke istana Dao di depannya, tidak ada gelombang di sumur kuno. Aku tidak menunggumu.